Ila khotoba Iya Jakoba ahadukum al-mar'ata Al-Marata fala junaha alaihi Jina alaihi an yanzura ilaiha Guru ilaiha idza kana Iya kana innama yanzuru Guru ilaiha ilaiha bihibbatihi wa in kana Wa inna la ta'lamu. la ta'lamu Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza khataba ahadukum al-mar'ata." Apabila salah seorang dari kalian melamar akan seorang perempuan, fala junaha alaihi, maka tidak ada larangan atasnya an yanzuru ilaiha, melihat kepada perempuan tersebut. Idza kana innama yanzuru ilaiha bihibbatihi, apabila seorang laki-laki ia melihat kepada perempuan untuk hibbah, artinya untuk melamarnya. Wa in kana la ta'lamu, walaupun perempuan tersebut tidak mengetahuinya. Artinya dalam hadis ini bahwa ketika seorang laki-laki ingin melamar akan daripada perempuan, maka diperbolehkan ia melihat akan daripada wajah perempuan, wajah perempuan. Tapi kalau tidak ada niat untuk melamar, nggak boleh lihat, gitu, Karena ada sebagian memang wajah ini khusus perempuan harus ditutup, Maka ada sebagian laki-laki ketika ingin menikah, diawali dengan melamar, kesulitan. Ini perempuan bagaimana sih melihat mukanya, gitu. Maka diberi keringanan bagi laki-laki yang ingin melamar ini perempuan, diperbolehkan akan daripada melihat wajahnya. Ingat, hanya sekedar wajahnya. Ini kan mewakili daripada model wajahnya, mulutnya juga. boleh pakai masker saja. Boleh buka sebentar, itu untuk Bayar. Tapi meskipun ini perempuan tidak tahu bahwa dia ingin dilamar, asalkan dapat izin daripada keluarga perempuan. Kalau misalnya takut nggak jadi dilamar, misalnya nggak jadi, sudah pengen lamar tapi tidak jadi menikah, kan udah terlanjur tuh kelihatan mukanya, takut ibu fitnah, boleh deh keluarga yang laki-laki ini yang dari yang perempuan, ada dua laki-laki punya saudara perempuan, ibunya atau saudara perempuan paman ibunya, ada perempuan atau perempuan mewakili daripada dia untuk melihat perempuan. Karena ada sebagian daerah yang mereka pakai cadar, nikoh, kemudian ingin dilamar, nggak boleh dilihat kamar laki-laki tersebut, takutnya nggak jadi. Maka keluarga dari laki-laki yang perempuan melihat akan daripada perempuan, kalau seandainya disebutkan akan daripada ciri-cirinya begini, setuju lanjut. Kalau enggak, ya udah stop, jangan dilanjutkan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu diperbolehkan, karena kan melihat wajah perempuan ini, ada yang memang diperbolehkan, khusus perempuan yang masih muda, nanti ini pandangan tersebut dianggap maksiat jadinya, maksiat. Jadi kalau memang tujuannya untuk melamar, itu diperbolehkan. Cuma kalau kita di Indonesia sih nggak melamar, udah kelihatan semua jadinya. Ini masalahnya, Artinya meskipun ini perempuan merdeka ataupun budak, artinya ketika melihat tersebut tidak berdosa, Kalau laki-laki melihat perempuan dengan tujuan untuk melamar, maka tidak berdosa.
jarang yang menerima tiba-tiba pas akad. Oh, mau istri begini. Nah, jarang banget gitu ya. Jadi sebelum akad pasti akan melihat dulu tuh. Ya. Bahkan sebelum ada pernikahan di awal dengan dilamar tunangan itu dia boleh dilihat daripada boleh perempuan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW tidak bertobat ahadukumul mar'ata bal yas'al an sya'riha kama yas'alu an jamaliha fa inna sya'ra ahadul jamalihi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza khotaba ahadukumul mar'ata," apabila seseorang di antara kalian melamar akan seorang perempuan, fas'al an sya'riha, maka hendaklah ia menanyakan dari rambutnya. Namanya selalu anjabanya, sebagaimana ia menanyakan dari kecantikannya. Padahal sa'al ahadu jamal ini, maka sesungguhnya rambut itu separuh kecantikan, atau salah satu daripada kecantikan. Artinya separuh daripada kecantikan perempuan. Nah ini kalau ada laki-laki ingin mencoba melamar seorang perempuan, boleh datang akan daripada rambutnya. Ya, karena rambut kan dikatakan mahkota buat laki-laki, buat perempuan. Nah, jadi ketika itu dikatakan mahkota, maka itu termasuk daripada kecantikan perempuan tersebut. Ada perempuan rambutnya lurus, ada perempuan rambutnya ikal, ada perempuan rambutnya titik, macam-macam modelnya. Ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya kemerah-merahan, yang aslinya ini mah ya. Ada yang pirang, ada yang putih gitu. Nah, maka kalau ini laki belum tahu model rambut ini perempuan, ya meskipun sudah melihat wajahnya, ya maka boleh nanya, ya kalau rambut kamu ini warnanya apa? Hitam, kalau pirang apa ini? Tanya, boleh nanya. Karena itu juga menjadi hak seorang laki-laki ketika dia melamar kepada seorang perempuan. Ya. Ya, bahkan diperbolehkan daripada melihat ya, hajda ini bagian yang halus ini. Nah, ini karena ini sama dengan rambut, ya sama dengan rambut. Artinya jenis rambutnya di sini ini sama dengan rambut yang ada di kepala, gitu ya. Tapi kalau ingin bertanya ya silakan. Cuma kalau ingin melihat hanya diperbolehkan bagian ini tadi. Ya, karena ini sudah termasuk daripada wajah tadi. Jadi kalau di dalam masalah melamar, gitu ya. Tapi kalau tidak ada begitu melamar, tidak boleh. Ya, tanya daripada jenis daripada itu rambut seorang perempuan. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza khotaba ahadukumul mar'ata huwa yuhaddibu bisawadi." Lalu Imuha. Oh iya, imuha. Ada mim. Ada mim kayaknya. Lalu imuha annahu yuhaddibu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza khataba ahadukumul mar'ata," apabila salah seorang dari kalian melamar akan seorang perempuan, wa huwa yuhaddibu bisawadi, dan dia mewarnai rambutnya dengan warna hitam, fal yu'limuha, maka hendaklah ia memberitahu atau yuhaddibu, sesungguhnya dia mewarnai rambutnya. Ya, artinya begini, kalau ada seorang laki-laki, ini masalah masih berhubungan dengan melamar, dia melamar. Ya, maka ketika ada seorang laki-laki ingin melamar seorang perempuan, ya, dia boleh bertanya daripada warna rambut perempuan tersebut. Ya, artinya ini perempuan rambutnya kok disemir. Nah, disemir maksudnya, ya, disemir dengan warna hitam. Ya, maka beritahu
bahwa menyemir dengan warna hitam itu hukumnya haram. Nggak boleh ya. Ya, kita menyemir rambut kita dengan warna hitam ini hukumnya haram. Ya, udah tua pendek. Kecuali untuk berjihad. Ya, kita udah tua misalnya nih, mau ikut jihad perang. Kemudian rambut kita pada berubah. Boleh kita semir dengan warna hitam. Apa tujuannya? Biar musuh Jangan muda. akan akan takut, wah ternyata masih muda nih lawan saya, ya padahal sudah tua gitu, akan diperbolehkan. Nah, kalau menyemir boleh nggak sebenarnya? Boleh. Mewarnai rambut boleh nggak? Boleh, asalkan bukan dengan warna Hitam. gitu ya. Nah, jadi kalau ada perempuan menyemir dengan warna hitam, ya maka kasih tahu itu ada perbuatan haram. Karena biasanya kenapa disemir rambutnya? Kalau memang dia dasarnya masih muda, maka warna rambutnya hitam. Tapi kalau dia memang sudah tua, maka akan berubah tuh warna rambutnya menjadi putih. Nah, pada umumnya perempuan gak suka akan daripada perubahan warna rambutnya, terutama warnanya putih. Itu menandakan bahwa dia sudah tua. Gitu ya. Kita ketipu lagi ya, rambutnya hitam, pas udah lama-lama sebulan 2 bulan kan, ini yang hitam kemana nih? Oh, putih semuanya. Nah, kelihatan tuh akan daripada tuanya itu perempuan. Nah, maka sebelum terjadi seperti itu, ketika mau melamar, boleh kan? Ini rambut disemir apa enggak? Nah, ya. Dia jawab, tadi kan nanya rambut, ya, warnanya apa? Hitam. Oh, ini warna hitam sebab disemir apa asli? Gitu. Oh, ternyata disemir. Kok disemir dengan warna hitam? Seharusnya selain dari warna hitam, boleh warna pirang silakan, warna kuning-kuningnya silakan, ya. Asal jangan warna hitam, karena warna hitam itu identik dengan mudanya seseorang, ya. Nih kalau ada berubah nih, kalau rambutnya diwarnai seperti hitam, dia muda lagi, Pak. Ya, Palsu, namanya palsu. Dia palsu dia, jadi haram. Iya, jadi ini apalagi perempuan ya, maka diperbolehkan gitu. Karena daripada jangan memilih rambutnya dengan warna hitam. Nah, ingat ini semirnya alami yang diperbolehkan. Kalau semir dengan zat-zat kimia, ya nanti berhubungan dengan ibadah seperti mani wajib itu berbahaya cuma ya. Ya, jadi boleh dengan cara apa? Yang alami seperti pakai pacar enak, rambutnya diwarnai. Jadi perempuan memang kadang kurang suka dengan warna rambut, lebih khusus yang putih, gitu. Karena itu menunjukkan daripada bahwa dia sudah tua. Kan kalau zaman sekarang nih, ya anak muda pada bukanan, gitu ya. Ya banyak pakai sampo, ganti-ganti gitu ya, dan kimia. Jadi ya nggak masalah kalau dia memang menunjukkan daripada rambutnya asal jangan berwarna hitam. Cuma jarang ya, yang muda sudah banyak jarang. Ya, kalau nonton anak orang lagu yang kedua. Nah ini daripada hadis yang berhubungan dengan melamar yang seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Ya. Jadi ada batas-batasnya tuh. Ya sebelum dijadikan seorang istri, ya boleh kita tanya terlebih dahulu. Jangan sampai nyesel nanti. Ya. Ngelihat doang tuh dari fotonya ternyata aslinya beda misalnya, silakan ya rambutnya juga ternyata botak misalnya ya. Atau ya warnanya misalnya dengan hitam silakan ya. Nanti kan namanya suami istri udah seperti apa diri sendiri ya. Ya jadi udah nggak ada hal-hal yang ditutupi lagi tuh. Jadi sebelum menjadi suami istri ya harusnya hal-hal yang seperti itu udah terbuka gitu ya. Jadinya nanti sebagai suami juga ada namanya penyesalan ketika dia di dalam pernikahan. Nah nanti kalau ada penyesalan maka nanti itu timbul yang namanya perceraian jadinya. Ya, baru kita sebagai bulan dia cerai, itu kan enak dunia. Meskipun diperbolehkan cerai, tapi itu
perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau bisa bagaimana kita mempertahankan pernikahan dengan ya sampai mati dah baru bisa pisah gitu ya. Bisa ketemu lagi nanti di akhirat, bisa ketemu lagi nanti di dalam surga. Ya sampai ada namanya perceraian bersurga. Jangan sampai dengan terdunia. Ya, boleh dengan cara alami seperti dari Mama ke pacar berwarna pirang misalnya. Ya, ketika dia berhubung sangat menghidupnya sah, karena dia dianggap dia tidak menghalangi air sampai ke rambut atau kulit, ya. Jadi dianggap sah. Tapi yang terjual itu tadi yang terjual itu termasuk Kimia yang jual kalau namanya enak berarti alam besar. Kalau yang jual kalau kimia ya tidak boleh sampai ya. Iya, sampai itu terhalang. wal muslimina ajma'in rabbina qad wajhuka manna la bikisabi minna bil mustafa rasulina yawmi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi ya rabbi wa alihi wa sahbihi ala tasdiqi walhamdulillahi bil wa tanahi Allah Amen.